Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Sampai jumpa lagi dengan saya di Royal Channel. Pada video kali ini saya akan membagikan baterai yang saya rakit, mengupas tuntas hasilnya seperti apa, baik dari segi desain maupun dari segi power atau bagaimana sistemnya. Karena banyak sekali teman-teman yang ternyata salah paham dengan apa yang pernah saya bagikan. Saya pikir, mohon maaf sebelumnya, saya pikir teman-teman sudah tahu, banyak yang tahu dan banyak yang mengerti. Tapi ternyata banyak juga yang masih awal dan pemula ya dalam perakitan baterai ini. Saya akan tumpak ke review, kupas tuntas baterai hasil rakitan saya, supaya ini bisa menjadi informasi dan koreksi bagi saya maupun informasi bagi teman-teman semua. Seperti apa? Mari kita laksanakan. Jangan di skip ya. Oke teman-teman, ini sadelnya sudah saya bongkar, joknya. Mari kita lihat baterainya seperti apa. Jadi ini posisi terpasang ya teman-teman ya. Di sini ada dua buah unit baterai. Baterai ini unit 1, yang ini unit 2. Di antara dua unit ini powernya kita hubungkan dengan kabel. Kemudian ada lagi, ini adalah kabel data BMS nya, kita hubungkan antara dua unit ini. Dua unit ini hanya menggunakan satu BMS. BMS nya ada di unit 1 ini, sedangkan unit 2 tidak ada BMS, hanya baterai saja tapi dengan kabel data. Nah, ini kabel sambungan ke motornya. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjutkan reviewnya, kupas tuntasnya, kita ngopi dulu ya, mumpung masih pagi. Untuk langkah yang pertama, kita akan bongkar dulu penahan baterainya. Jadi teman-teman, di baterai ini saya juga memasang piston ya, bekas dari selempang tas. Untuk apa? Ini untuk membantu saya saat mengangkat baterai. Sebelum kita lepas semuanya, kita matikan dulu MCB nya ya. Kemudian kita lepas kabel powernya yang menuju motor, kita lepas kabel power dan kabel data antar baterainya. Baru setelah baterainya ini bisa terlepas. Ini saya buat dari bekas selempang tas ya. Tujuannya ya untuk memudahkan saat pengambilan baterai seperti ini, pemasangan maupun pengambilan baterai.
satu sudah terlepas. Untuk melepas baterai 2 baut yang ada di 2 dek bawah ini harus kita kendorkan. Kita gunakan kunci 10. Oke, sudah kendor. Ini dia. Ini dia dua buah baterainya. Yang masing-masing ini sebenarnya 36 volt. Ini baterai 2, ini baterai 1. Tapi karena ini digabung, maka dia menjadi 72 volt. Kita lepas dulu ya. Oke teman-teman, kita mulai dari desainnya dulu ya. Kenapa saya membuat baterai pack ini menjadi 2 buah bagian, 2 buah unit? Karena saya menyesuaikan dengan kebutuhan tempat yang tersedia. Kita lihat yang ada di motor ya. Karena posisinya bertingkat seperti ini, dan memang desain dari awalnya itu sudah bertingkat seperti ini. Tadinya di sini ada 3 buah aki baterai SLA, dan di sini juga ada 3 buah baterai SLA. Jadi ada 6 buah totalnya. Maka saya berpikir bagaimana cara menggunakan space yang ada ini supaya tetap bisa maksimal penggunaannya, tidak perlu menggunakan ruang-ruang yang lain, namun saya mendapatkan baterai yang dengan hasil yang maksimal gitu ya. Itulah kenapa saya berpikir untuk membuat 2 unit baterai, atau baterainya itu dijadikan 2 unit. Lalu bagaimana cara perakitan satu baterai ini untuk dijadikan 2 unit? Untuk itu mari kita bongkar baterai ini. Oh ya teman-teman, untuk boxnya ini saya menggunakan akrilik dengan ketebalan 3 mm ya. Diukur dengan pas ukurannya, dan menggunakan akrilik 3 mm tebalnya. Kemudian untuk sambungannya ini saya cukup lakban aja. Memang sengaja saya buat demikian karena ya biar mudah untuk membongkar pasang seperti ini. Saya mohon maaf, saya sendiri juga tidak pemula juga lah istilahnya ya, tidak terlalu, bukan yang expert dalam bidang perbateraian. Saya sendiri juga belajar sama kayak teman-teman semua. Namun yang membuat saya percaya diri untuk merakit ini, di sekitar kita banyak teman-teman yang expert yang bisa
dimintai petuah untuk rakitan baterai. Seperti ini dalamnya teman-teman. Kita ini unit baterai 1, di sini ada BMS-nya. Sekarang kita buka unit baterai 2. Jenis baterai yang saya gunakan ini adalah baterai tipe lithium LiFePO 4. Kenapa saya milih baterai lithium LiFePO 4? Karena yang pertama, selain life cycle-nya lebih panjang, yaitu hampir sesuai datasheet itu 2000 life cycle, baterai LiFePO 4 juga lebih tahan panas. Dan salah satu yang menarik bagi saya itu adalah baterai LiFePO 4 ada yang menggunakan mur dan baut, sehingga mudah untuk perakitannya. Baterai pack ini menggunakan sistem 5 paralel ya. Saya paralel 5 dan ada 24 seri. Jadi ini yang negatif baterai 1, baterai 2, baterai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian dari 12 ini powernya tersambung ke sini teman-teman. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dia ada 24 seri. Untuk pemasangan BMS-nya ini kita lihat, kita zoom bersama ya. Bentar. Ini BMS-nya ini saya menggunakan BMS Dali 30 ampere, cas current-nya 15 ampere. Kalau menurut banyak teman-teman senior mengatakan bahwa BMS yang saya gunakan ini terlalu kecil ya ampernya. Cuman karena memang saya sendiri tidak membuat saya tidak membuat baterai yang bisa buat ngebut-ngebutan. Setelah beberapa
lama saya pakai, saya pikir ini sudah cukup untuk kegiatan sehari-hari. Sambungannya ini B-min ini baterai minus, maka ini kita sambungkan kabel biru ini ke sini. Di sini adalah minus baterai yang pertama ya, minus baterai yang pertama. P minus ini digunakan untuk powernya, jadi ini nyambung ke motor. Nah ini yang sambungan ya, ini sambungan ke motor ya, nyambung ke BMS ini. Kemudian setelah sebentar, saya geser sedikit. Nah, baterai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setelah baterai yang ke-12 ini, di ujung baterai yang ke-12 ini plus ya, ini kutub positif. Saya hubungkan kabel hitam. Kabel hitam ini terhubung juga dengan kabel hitam yang ada di sini. Nah, ini masuk ke kutub negatif di baterai yang kedua. Pada baterai yang kedua ini juga di seri, ini paralel, 5 paralel nih ya, 1 2 3 4 5 di seri 1. Ini baterai kedua, baterai 3, baterai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kalau dari sini 12 berarti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ini ujungnya yang paling ujung baterai yang ke-24 saya hubungkan dengan menggunakan kabel merah. Nah, ini saya jadikan satu. Kabel merah inilah yang nanti menjadi powernya, power positifnya yang untuk motor ya, untuk motor listriknya. Ini terhubung, kalau kita hubungkan seperti ini, hitam dari kutub positif baterai 1 masuk, hitam lagi ke kutub negatif baterai 2. Dari baterai 2 ini kutub positifnya kabel merah, masuk kabel merah. Nah, di sini nanti menuju sambungan ke motornya. Ini sambungan ke motor menggunakan TX9, XT9. Untuk penyambungan kabel data dari BMS diurutkan saja, mulai dari paling yang hitam di baterai 1, dia paling atas. Nah, kemudian kabel yang merah kedua ini masuk ke kutub negatif baterai 1, kutub positif baterai 1 atau kutub negatif baterai 2. Ini sambungannya ini tersambung ya, dan kita urut terus sampai baterai yang ke-12 di sini, kabel merah ini. Untuk masuk ke unit 2 ini saya ada baterai hitam di sini. Nah, ini dari sini kabel hitam masuk ke kabel data yang ini, kabel hitam ini tersambung. Jadi dari baterai ini kabel datanya kita tarik masuk, tersambung ke sini yang ini hitam, kutub positif, kutub negatif pertama di unit kedua. Kemudian selanjutnya diurut sama kayak gitu sampai selesai. Seperti itu teman-teman. Ini saya menggunakan kabel AWG 12 ya. Coba kita zoom. Nah, ini
12 AWG. Ininya saya gunakan yang kelihatan ya, XT90. Ini untuk antar baterainya saya gunakan bentar, XT60. Jadi biar nggak keliru ya, ini pakai XT60, yang ini pakai XT90. Seperti itu teman-teman. Kita coba tes menggunakan multimeter ya. Kita coba baterai satu dulu. Ini kutub negatifnya, ini kutub positifnya. Dia voltasenya terdeteksi 39,7. Untuk yang baterai 2 sama 39,7 juga. Untuk melihat semuanya ini di 79,6. Kalau itu kita lihatnya tanpa melalui BMS ya. Kalau kita deteksinya atau kita ukur tidak melalui BMS. Coba kita ukur kalau melalui BMS seperti apa hasilnya. (79,6) sama ya, 79,6. Tanpa BMS tadi juga 79,6. Jadi seperti itu teman-teman. Pada video yang pernah saya bagikan itu hanya sebagian dari perakitan baterai ini, namun sebenarnya saya membuat 2 kali. Saya merakit 2 kali 36 volt, kemudian saya gabungkan, saya beri BMS, saya satukan kabel-kabelnya seperti ini. Nah, ini hasilnya, hasil rakitan saya. Oke, seperti itu dulu teman-teman. Terima kasih telah mengikuti channel saya, video saya kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung di subscribe, like, dan komen untuk video-video saya. Terima kasih atas supportnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.